sekaligus mahasiswa PPG Universitas Negeri Makassar kategori 2 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Oke, pada pertemuan kemarin saya sudah tanya kok ada materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan karya seni rupa tiga dimensi. Catatannya sudah? Laki-lakinya? Bisa ya? Sudah bisa? Ih, bagus. Jangan Mariga, gak bisa bahasa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, beri kelas dulu, siapkan temannya. Suruhnya. Cadar mau dulu. Barang-barang kelas ini tidak siap ini. Seluruhnya. Guru siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu ini teman nggak belum siap. Mulai. Sini deh. Oke. Lanjut, Bu. Oke, Bu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, dengarkan dulu namanya. Aksar Ramadhani. Aksar Ramadhani. Asap. Andika. Hadir. Ardila Delia. Arman. Hadir, Bu. Triani. Dwi Nadira. Eliasar. Hadir, Bu. Gina. Haikal. Hadir, Bu. Ini jasa Haikal kan, Hai? Kal kamera. Apa tamu? Khairul. Muhammad Rian. Dir, Bu. Muhammad Idil. Muhammad Akmal. Muhammad Faisal. Hadir. Muhammad Rafli. Yusril. Hadir, Bu. Nazar. Lanjut, Bu. Nur Aziza. Nur Hasnia. Kontrol video itu kameranya. Renisa. Randy. Ada? Oh, ini. Yang mana Revaldi? Samsia. Samsia mana? Oke. Sapna. Suci Mulia Ramadhani. Supriyadi. Hadir, Bu. Kak Cica bisa di tempatnya? Siapin lagi dulu, ya. Ya. Tinggi. Sunarko. Ising, Bu. Kemana? Sakit di kepalanya sekali. Anu katanya, Bu, pergi bonceng juga. Angkat tantanya minta bau. Iya, tantanya, Bu. Mau pergi anu. Kalau alasannya. Awalnya sakit. Oke, Adik-adik, bisa diam dulu. Ising, Ibu. Masih dia waktu ini. Nalo kamera, Gomis. Nalo kamera. Kalau nggak percaya ini lihat. Udah selesai sih. Oke. Pada pertemuan kita ini saya akan menggunakan model pembelajaran PBL. PBL itu saya akan membagi kelompok dan ada nanti yang akan disampaikan yaitu kalian mencari sendiri ide dalam membuat karya. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk pada materi, kita
menyanyi salah satu lagu nasional dulu untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Dan untuk ya tidak apa-apa. Oke, kalau begitu saya persilakan semuanya berdiri dulu. Ada satu orang yang bisa Saya Bu, saya Bu, saya. cari dia mana? Saya Bu. Ayo mulai. Oke. Siar Seraya mga. Apa yang apa Indonesia Raya kan? Saya Bu. Apa semua, Bung? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan. Jadi ini materinya nah, karya seni rupa 3 dimensi. Kompetensi dasarnya itu jadi berapa misalnya? Tahu. Nah, kompetensi dasarnya itu mengevaluasi karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi dan nilai estetisnya. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi dan nilai estetisnya. Kemudian pada pembelajaran ini saya masih menggunakan metode pembelajaran ceramah. Ceramah itu kan saya menyampaikan materi-materi berkaitan dengan ini karya seni rupa 3 dimensi. Kemudian sebelum saya melangkah ke karya seni rupa 3 dimensi, masih ingat apa pengertian karya seni rupa 2 dimensi? Sebelum saya melangkah ke 3 dimensi. Karya yang dapat dilihat dari dua sudut. Ada yang tahu? Pengertian karya seni rupa 2 dimensi. Karya yang dapat dilihat dari dua sisi. Apa? Karya yang dapat dilihat dari dua sisi. Ya, betul. Karya yang hanya dapat dilihat dari dua sisi. Kemudian ini karya seni rupa 3 dimensi. Bisa semua baca? Tahu. Seni rupa 3 dimensi atau biasa kita sebut dengan seni rupa 3D merupakan seni rupa yang dibatasi dengan 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Atau dalam pengertiannya yaitu karya seni rupa rupa 3 dan 2 dimensi adalah adalah pengertiannya itu karya seni yang bervolume dan memiliki ruang. Maksudnya itu bervolume berarti ada yang kita lihat, ada yang bisa kita sentuh, seperti contohnya meja, patung, dan sebagainya. Kemudian unsur-unsur dalam seni rupa 3 dimensi itu
rupanya lebar dan tinggi, kemudian memiliki ruang. Ketiga itu bisa dilihat dari segala sudut pandang. Kalau karya seni rupa dua dimensi itu kan hanya dari dua sisi saja, dan dia tidak memiliki volume. Itu perbedaannya. Kemudian jenis karya seni rupa tiga dimensi. Pembuatan karya seni rupa tiga dimensi terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan fungsi dan tujuan seni rupa. Yaitu terbagi berapa? Seni rupa murni dan terapan. Masih ingat kalau terapan itu terbagi berapa? Dua apa? Kriya dan desain. Kemudian seni rupa murni merupakan karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang memiliki yang lebih mengutamakan keindahan daripada fungsional, sebagaimana kepuasan pandangan mata saja, dan biasa digunakan hanya sebagai pajangan atau hiasan. Nah, contoh seni rupa murni ini seperti apa? Patung, keramik. Itu karya seni rupa tiga dimensi. Dia lebih mementingkan fungsi hiasan. Kemudian seni rupa terapan. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan di rumah saja, tapi juga berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Seni rupa terapan lebih mengutamakan nilai kegunaan dibandingkan keindahannya, namun tetap masih harus memperhatikan nilai estetisnya. Contohnya seperti apa? Seni rupa terapan yang bisa sebagai fungsi hias dan fungsi pakai. Apa? Kalau keramik itu keramik apa dulu? Nah, kira-kira apa terapan ini yang dia memiliki fungsi hias dan fungsi pakai? Apa? Kalau pas bunga itu hiasan. Apa? Misalnya seperti ini, guci atau cere-cere, ada itu biasa yang dipajang-pajang di rumah itu, tapi kalau misalnya ada tamu tetap digunakan. Oh iya Bu. Nah, ini dia memiliki dua fungsi, fungsi pakai dan fungsi hias. Ya, bodega si cere seperti ini tadi, cere maska. Angkat cere maska yang juga penutup matanya, kan banyak biasanya itu di rumah itu dipajang-pajang. Tapi itu juga memiliki fungsi hias dan fungsi pakai. Mengerti perbedaannya? Kemudian teknik seni rupa tiga dimensi. Ada berbagai macam teknik yang bisa digunakan dalam berkarya seni rupa tiga dimensi. Kalau karya seni rupa dua dimensi ada berbagai macam. Ada lebih dari 10 teknik. Tapi kalau karya seni rupa tiga dimensi itu hanya ada 5 saja. Jadi yang pertama itu teknik aplikasi. Teknik aplikasi ini merupakan sebuah karya hias yang digunakan dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam kain yang sudah digunting, seperti motif bunga, bintang, boneka, dan bentuk lainnya di sebuah kain sebagai hiasan untuk mempercantiknya. Kalau teknik aplikasi ini biasanya yang orang buat itu adalah apa? Boneka, karena dia menggunakan kain. Kemudian teknik mosaik, menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, atau bahan lainnya yang bisa digunakan untuk menjadi mosaik. Seni ini merupakan sebuah teknik dalam seni dekorasi dan juga merupakan aspek dari dekorasi interior. Dekorasi interior itu seperti misalnya dalam ruangan itu kalau ada yang mau dibuat, ada biasa ditempel-tempel apa, misalnya plafon atau apa, itu biasa orang menggunakan ini mosaik. Tapi karya untuk 3 dimensi dan 2 dimensi itu ada juga ini teknik mosaik. Kemudian teknik merakit merupakan sebuah karya seni dengan cara menyambungkan beberapa potongan bahan-bahan. Cara ini biasa disebut dengan merakit dan kerakitan
karyanya. Seperti misalnya membuat sepeda dari bambu. Itu kan merakit namanya. Miniaturnya. Ada orang Waikue di sini. Kalau orang Waikue biasanya itu dia membuat perahu yang kecil itu. Kemudian dia taruh di dinamo dan biasanya dia pakai di empang. Ya, untuk anak-anak. Ada biasanya. Kemudian yang kelima, yang keempat itu adalah teknik pahat. Merupakan teknik yang membuat karya seni dengan membuang bahan-bahan yang tidak digunakan. Biasanya dibuat menggunakan alat martil, pahat, kikir, dan sebagainya. Biasanya karya yang dihasilkan ini dari kayu. Misalnya mungkin membuat patung miniatur dari kayu. Biasanya itu kan kayu yang segi empat dulu, baru mau dipahat dan dibentuk. Biasanya. Kemudian teknik cor atau menuang. Merupakan karya seni yang dilakukan dengan cara menuangkan bahan cair ke sebuah alat. Misalkan bahan cair yang biasanya digunakan terbuat dari semen, karet, logam, dan sebagainya. Biasanya juga orang kan menggunakan plastik, apa sih namanya yang silika, plastik, apa? Ya, plastisin. Jadi ada berbagai macamnya. Ya, termasuk tanah liat juga bisa. Kemudian unsur-unsurnya ini masih tetap sama yang unsur dua dimensi, yaitu titik, garis, bidang, dan ruang. Ini unsur bentuk dan tekstur. Ya, kemudian nilai estetis seni rupa 3 dimensi. Mempelajari seni tidak terlepas dari persoalan estetika. Estetika identik dengan seni dan keindahan. Pendapat ini tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Perkembangan konsep dan bentuk karya seni menyebabkan pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata merajuk pada keindahan yang sedap dipandang mata. Dengan memahami persoalan estetik dan seni diharapkan wawasan kalian dalam apresiasi, kritik maupun berkarya seni semakin terbuka. Dengar, kalau karya seni rupa 3 dimensi itu apalagi kalau fungsi pakai, biasanya nilai keindahannya itu tidak terlalu dipentingkan. Yang jelasnya, yang lebih dia pentingkan itu adalah fungsi pakainya. Saya kasih contoh seperti misalnya dapur. Ada kalau orang tuanya yang pernah buat dapur? Ada. Ya, kalau dapur itu biasanya, mau makannya model dan mau wajah yang jelas bisa digunakan, ya kita gunakan. Itu nilai estetis. Jadi karya seni rupa 3 dimensi itu biasanya kalau daerah kita, yang jelas itu bisa digunakan. Kemudian ini seni rupa terapan. Masih ingat seni rupa terapan itu kan terbagi 2, kriya dan sains. Ya. Kemudian ini kriya merupakan karya seni yang menggunakan skill atau keterampilan tangan dengan memperhatikan segi kebutuhan fisik dan segi keindahan. Karya seni kriya termasuk sebagai karya seni Nusantara. Sama siapa? Sama Adeli. Diperlihatkan buktinya seperti ini. Lanjut. Oke, kemudian kriya. Kemudian dalam membuat karya kriya juga ada teknik-teknik yang biasanya digunakan. Jadi pada dasarnya nanti ini kalian yang akan memilih karya apa yang akan kalian buat dan teknik apa yang akan kalian gunakan. Kemudian dalam kriya ini yang biasanya digunakan itu ini teknik pahat, teknik butsir,
kemudian teknik batik, teknik tenun, teknik anyaman, dan teknik bordir. Awah. Cuy. Anyaman itu yang kita no. apa biasanya orang membuat ape atau tambak. Kalau daerah ada di sini ya. Kalau daerah Jawa itu kalau kekriaannya itu biasanya dari bakul. Daerah ada juga itu seperti misalnya Patapi. Ada yang ini? Siapa? Oh iya, patungan lawannya. Iya, berapa orang pasukan di sini? Di sini semua. 8 tuh. Semua? Iya. Enggak. Lumayan lah. Bagian laki-lakinya berapa laki-lakinya? 4, 5. Berapa laki-lakinya? Banyak, Bu. Perempuan 2. Laki-lakinya 6. 6, Perempuan 2. dan perempuan 2. Siapa-siapa ini laki-lakinya? Kapan ya, Miss? Primnya 3, 4. Perempuannya Iya, siar. 2. Enggak itu. Oke, enggak apa-apa. Maju ke depan deh. Satu orang ini, isi Isi di depan. Ya. Isi depan. Pertama yang di depan sekali itu baru siar apa sih siar? Ini juga mulai pas. Maju Gormang, orang maju Gormang. Kemudian ini desain. Desain itu biasanya digunakan kalau kalian seni rupa itu adalah ada yang namanya arsitektur. Kan kalau karya seni rupa 2 dimensi itu kan desainnya banyak. Tapi kalau karya seni rupa 3 dimensi itu satu, yaitu arsitektur. Jadi dia yang menggambar bagaimana caranya misalnya membuat ruangan atau semacamnya gedung-gedung tinggi seperti itu. Nah, sini arsitektur merupakan seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang bangunan, mencakup membangun keseluruhan mulai dari level makro seperti perencanaan dan perancangan kota. Arsitektur lanskap sampai ke level mikro seperti desain bangunan, perabot dan produk sebagai suatu bagian dari seni. Arsitektur masih memegang prinsip-prinsip keindahan yang merupakan dasar dari bidang seni seperti kesatuan, keserasian, dan irama. Juga digunakan dalam arsitektur. Hasil dari arsitektur merupakan perwujudan dari nilai seni. Maka dari itu sebagian perguruan tinggi masih ada yang mengelompokkan arsitektur dengan fakultas seni. Jadi pada intinya kalau desain pada karya seni rupa 3 dimensi itu lebih ke arsitektur. Kemudian ini seni rupa murni. Salah satu seni rupa 3 dimensi yaitu murni paling dikenal adalah patung. Ingat nah, patung itu adalah seni rupa murni. Sampai sekarang seni patung semakin berkembang lebih baik dan memiliki seni yang tinggi. Patung biasanya dibuat dengan media batu, kayu, logam, dan dapat dilihat dari segala arah. Segala arah mata memandang. Patung mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, dan terbuat dari benda padat dan lunak. Kebanyakan orang membuat patung dibuat serupa dengan
biasanya orang yang di dinding-dinding. Biasanya ada juga itu di kayak makam pahlawan. Nah, kalau itu dia menggunakan patung juga, tapi dia grafis namanya. Kemudian ini ada contohnya, itu ada patung, relief, seperti yang saya katakan tadi, relief. Relief merupakan itu seperti misalnya dinding-dinding, orang membuat di situ seperti kayak bercerita tentang kejadian-kejadian. Seperti di Sumpa itu ada relief itu yang di pertigaan, yang kejadian 1000 apa itu ada di situ. Kemudian ini membuat karya seni rupa 3 dimensi. Membuat karya seni rupa 3 dimensi yang paling sederhana sekalipun dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan. Ingat ya, sesuai dengan karakteristik bahan. Tahapan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi ini seperti juga karya seni pada umumnya. Dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Nah, dalam motivasi ini otomatis kita harus memikirkan ide atau gagasan kita dalam berkarya. Jadi sebelum berkarya kita harus memikirkan ide. Karya apa yang akan saya buat? Menggunakan teknik apa? Jadi seperti itu. Kemudian ini ada beberapa contoh-contoh karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama itu kerajinan keramik. Keramik itu berarti dia terbuat dari tanah liat. Kemudian kerajinan logam, berarti dia ini biasanya gunakan seperti bros atau lampu-lampu indah gitu yang biasa digunakan di gedung-gedung atau hotel. Ya, itu lampion bukan kali ya, karena biasanya lampion itu kayak yang terbang. Itu kak, lampion itu kak. Kalau itu kan dia menggunakan kain, tapi rangkanya juga biasanya dia menggunakan besi. Kemudian ini kerajinan kulit. Kerajinan kulit itu bisa digunakan sebagai dompet, jaket, tas, dan sebagainya macamnya. Kemudian ini kerajinan kayu. Kerajinan kayu di sini bisa dibuat asbak, kursi, meja, dan sebagainya macamnya. Kemudian ini kerajinan anyaman. Kerajinan anyaman kalau di daerah kita itu seperti misalnya takbak, paklapi, salak manu. Itu semuanya lihat. Kemudian ada juga ini kerajinan kap lampu. Kalau ini dia membuat kerajinan kap lampu itu terbuat dari apa sih yang di pinggir laut, kerang-kerang. Ya. Kerang-kerang. Kemudian ini ada juga yang keramik. Kalau ini keramiknya tergantung ya, karena kalau sekarang itu ada juga orang yang memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan keramik. Seperti misalnya apa ya? Jerjen-jerjen bekas. Iya, karena saya pernah lihat di YouTube jerjen bekas, dia ambil kemudian dia bentuk-bentuk seperti ini. Kemudian ini seni rupa terapan contohnya juga ini, dia membuat Vespa. Ini kan sebenarnya bisa terbuat dari kayu, bisa terbuat dari kayu, tergantung dari kita mau membuat karya ini menggunakan bahan apa. Mau menggunakan tanah liat juga bisa, kayu, dan sebagainya. Kemudian ini juga karya kekriaan. Ini yang bentuk cermin ini bisa juga digunakan menggunakan batang pisang. Kalau pada seniokan kemarin itu saya menyuruh juga dia membuat karya kekriaan dari batang pisang, jadi dijemur baru dililit-lilit. Ya, sisa ini kalian bagaimana memberikan pernak-pernik yang ada di sampingnya. Kemudian ini kekriaan kalau misalnya dari batang pisang ini ada ya
misalnya tempat tisu, atau kan sekarang itu lebih tren sekarang yang dekor-dekor yang ada di dinding-dinding itu. Ya bisa digunakan itu seperti itu. Ada beberapa contohnya juga di ruang guru. Kemudian ini juga seni rupa terapan. Ini dia membuat sepeda. Ini sepeda ini terbuat dari bambu. Ya, dan ada juga di ruang seni. Jadi nanti bagaimana kalian memikirkan karya apa yang akan kalian buat? Oke? Ada yang mau bertanya? Paham tidak? Paham. Paham. Iya. Semoga. Oke, kemudian saya bagi kelompok nah. Jadi saya sebutkan dulu kelompok 1. Kelompok 1 itu Aksan, Astriani, Adrian, Nasar, Nur Aziza, dan Suci Mulia. Kelompok 2 itu Andika, Winabila, Muhammad Aidil, Nur Halisa Bakri, Randy, Sulfiani, dan Sunarto. Kelompok 3 itu Arman, Winadila, Muhammad Akmal, Nur Halisa, Revadi, dan Safra Alia. Kelompok 4 itu Kelompok 4 itu Eleazar. Siapa nama panggilannya ini? Elgin. Ya, kelompok 4 ini Elgin, Gina, Faisal, Samsiat, Sapriyadi, Rafli, dan Ian. Supriyadi dan Ian. Rafli dan Ian. Kemudian kelompok 5 Ardila, Khairul, Yusril, Nur Asikin, Siti Nur Aziza, Sapna, dan Haikal. Ini si Bata. Sekarang kalian bergabung di kelompok masing-masing. Pikirkan karya apa yang akan kalian gunakan, menggunakan alat apa dan bahan apa. Sekarang kalian bergabung di kelompok masing-masing. Nah, ini semua setidaknya untuk pertemuan ini kalian memikirkan, karena pertemuan minggu depan itu kalian naik presentasikan di sini. Misalnya kelompok 1 itu saya akan membuat miniatur, misalnya motor terbuat dari kayu menggunakan teknik ini, seperti itu. Jadi diskusi memang agak mengangkat. Sini boleh. Kemudian sebelum kalian diskusi, ada ya slogan saya ini. Misalnya saya mengatakan, jangan dulu. Misalnya saya mengatakan belajar seni budaya, kalian mengatakan kece. Kalau saya mengatakan kece, kalian menjawab kreatif, berkreasi, cerdas, cekatan. Kenapa? Apa tadi Bu? Saya mengatakan kalau kalian belajar seni budaya, kalau saya mengatakan kok belajar seni budaya, kalian mengatakan kece. Kalau saya mengatakan lagi kece, kalian mengatakan kreatif. Ini Kak, huruf K ya. Kalau dalam seni itu selalu menggunakan huruf K, kreatif. Jadi kalau saya mengatakan kece, kalian menjawab kreatif, berkreasi, cerdas. Ini kenapa saya begini, cerdas, cekatan. Dari huruf C semuanya. Mengerti? Mengerti tidak? Mengerti, paham? Kalau saya mengatakan belajar seni budaya, kece, kenapa dia bilang tidak hafal nada, tidak bisa itu dia bilang tidak mau hafal, saya bilang kenapa? Hafal nada. Itu kan ada. Sudah kan.
Oke, satu kali lagi. Nah, belajar seni budaya. Kece. Kreasi, cerdas, cekata. Oke, terima kasih. Sekarang kalian bergabung di kelompoknya masing-masing karena ada beberapa teman ini yang dipanggil, jadi diskusikan saja dulu seadanya. Jadi pertemuan selanjutnya itu kalian naik di sini 2 atau 3 orang perwakilan kelompok naik memaparkan di sini bahwa karya yang akan saya buat adalah karya ini, menggunakan alat dan bahan ini, menggunakan teknik ini. Seperti itu. Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Oke, silakan. Bisa juga kalian diskusi, tapi kalian juga bisa cari-cari di internet karya seni rupa apa, 3 dimensi apa yang bisa kalian gunakan. Kemudian kalau ada yang ingin mengambil karya seni rupa kekriaan, ya saya seperti katakan tadi, bisa itu yang batang pisang dijemur, kemudian dililit, itu bisa seperti itu tadi, seperti ini. Ini. Seperti ini. Yang cermin itu cermin ini bisa. Iya, supaya dia boleh ya, bisa juga. Jadi silakan kalian pikirkan dan silakan kalian berdiskusi sama temannya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, 2 orang. Kelompok 2? Kelompok 2 itu Andika, Dwi Nabila, Mama Aidil, Nurhayati Basri, Randy, Sulfiani, dan Sunarto. Berarti 2 orang ini juga. Silakan berdiskusi. Kemudian kelompok 3, Arman, Dwi Nadila, Muhammad Akmal, Nurhanisa. Mana Nurhanisa? Revaldi sama Sandra Alia. Ini boleh. Kelompok 4 itu Darjin, Gina, Faisal, Sanfia, Supriyadi, Sakti, dan Kian. Di sini mau kerja. Berhenti sama Dina. Bisa juga cari jangan solo tidak gantungan kunci. Bagaimana caranya dipajang kalau gantungan kunci? Kayak gitu yang gantungan kunci kan? Kalau mau buat seperti ini, silahkan buat tapi versi yang besar-besarnya sedikit. Pada lagi. Ya bagus juga ini. Bisa Kemudian tahap proses akhirnya nanti ini, ingat nak, kalau kalian itu kan minggu depan kalian mempresentasikan, tapi kayaknya saya akan masuk lagi kelas itu hari Senin. Jadi masuk saja presentasikan ini. Kalian akan menggunakan alat dan bahan dan ya seperti ini. Kemudian pertemuan selanjutnya itu baru kalian membawa hasil karya ini. Jodoh, si minggu jadi. Tapi kalau ada buat kupu-kupu.
Ini diujinya bagus. Kemudian kalau ada nanti hasil kerja, kalau misalnya seperti ini, kalau bukan yang fungsi pakai, itu kan kalau fungsi pakai memang harus dipakai. Kalau ini kan fungsi hias memang. Jadi kalau kalian menggunakan memilih misalnya fungsi hias seperti misalnya tadi yang sepeda dan mobil-mobil begini, jadi nanti itu kalian membuatkan apa ya? Kayak kaca atau plastik. Ya, dan ada yang pernah jalan-jalan ke ruang seni, ada itu beberapa yang sepeda, pesawat akan dibuatkan di kaca seperti itu. Kalau kalian tidak bisa membuatkan kaca, kalian buatkan apa saja nak? Plastik yang biasa nak orang majilid, bukan majilid sih. Ada yang laminating kalau misalnya tapres di jasa. Oh iya Bu. Yang agak keras itu. Ya, yang agak keras itu nanti yang dibuat segi 4. Itu saja. Kalau kalian tidak bisa membuatkan kaca, kan kalau kami itu lebih 3 bulan kalau saya nggak salah. Yan, apa siasatnya ya Roga Bona tadi yang box yang dari plastik, jangan erang-erang. Yang penutupnya erang-erang. Jadi seperti itu nanti yang akan kalian buat akhirnya. Silakan diskusi nak. Bisa dompet atau lompat ya bisa. Dengar, jadi bisa nah memanfaatkan limbah juga itu bisa kalian gunakan. Ya, kalau di sana itu dia sudah memanfaatkan tadi. Dia ingin membuat keranjang dari limbah plastik. Tapi kalau kalian memanfaatkan tidak apa-apa. Maksudnya apa disampaikan kalau misalnya tidak buat gitu kesediaan begitu tanya kan bisa saya ajar apanya baru kalau mau udah dipit apa ya orang Cinapa nak kalau mau mulai Cinapa kerajinan kekriaan karena dia di situ bilang misalnya kalian sudah buatkan Bisa ganti ibu. cari coba cermin Dari galau. ada tuh kalau yang Bisa cewek yang bukan dari kamu. kayu-kayu waktu ya amal yang siapa dia
berdiskusi Maki bilang apa yang mau kau buat. Karya apa? Apa? Ini kan karya Cammi. Cammi yang terbuat dari apa? Stick. Kamu nanya Cammi. Rajin juga mesti. Ada mi ide tak dapat ga? Apa? Apa? Ibu ada kamu dua yang kedua. Apa itu? Ada mi hasil karya yang tak dapat nak? Nanti toh diskusikan lagi sama teman tanah. Ibu tidak bisa dikasih dari mana Apa? Bisa, jadi tergantung dari kalian mau menggunakan alat dan bahan apa. Jadi tergantung dari kita. Mau ini kan saya bebaskan kalian untuk memilih. Tergantung bahannya apa. Kalau kalian mau mengambil limbah, tidak apa. Iya. Apa memang buat tadi jadi sama kelapa? Aspal. Angkan udah syarki. Kadarola yang kalau kue bisa juga sebenarnya nanti diambil jadi cermin. Kalian gunakan saja. Yang bisa juga itu saya katakan tadi bisa saja ini tadi itu kakek mengelok warna ada. Kalau di tengahnya itu kan pembatas antara kayu dan cermin, itu kan bisa menggunakan pita atau apa segala macamnya, mani-mani atau apa. Ya, mani-mani nah baju namanya Oke. Sekarang kembali ke posisi duduk semula. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, jadi ingat ya, minggu depan kalian naik mempresentasikan perwakilan kelompok 2 atau 3 orang naik di sini membicarakan berkaitan dengan karya apa yang akan kalian buat. Misalnya saya akan berkarya misalnya cermin hias ibu menggunakan alat dan bahan ini dan menggunakan teknik ini seperti itu. Nah, Apa yang LGBT? Biasa disiksa transgender. benar. Dengar. Ibu kenapa tidak ditanya? Dengar. Karena WA saya terbuka sini jadi saya jelaskan. LGBT itu nama geng kuliah saya sebelum tenor itu yang dikatakan sekarang LGBT yang apa pelajaran lelaki gagah bidadari terkece. Jadi itu kemarin kepanjangannya. Jadi sebelum viral itu LGBT yang begini, nama geng saya itu kuliah. Oke, kita kembali ke topik. Jadi ingat nah, minggu depan karena ada beberapa teman kita ini yang dipanggil harus ke kantor
Jadi ya yang pasukan 8 tadi itu. Jadi kalian bisa berdiskusi lewat HP saja nah. Jadi minggu depan kalian naik presentasikan di sini. Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Jadi mungkin sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ingat stok ya. Ini bisa pinjam bisa. Oke.